Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi sekelompok kaum Ansar dan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka balik ke kota Madinah. Lalu mereka berdakwah dan menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya Islam tersebar di kota Madinah. Ya. Tidak ada satu rumah pun kecuali disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya tatkala tahun berikutnya maka berangkatlah 12 orang perwakilan dari kaum Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka datang di musim haji. Itu 2 orang dari suku Aus dan 10 dari suku Khazraj. Di antara 12 orang tersebutlah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ya, di antaranya Uqbah bin Amir, di antaranya Abul Haytham radhiyallahu taala anhum ajma'in dan yang lainnya. Akhirnya mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini dikenal dengan bai'ah al-Aqabah al-Ula, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Aku membaiat kalian agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian dan kalian membela anak-anak kalian. Maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas janji setia tersebut. Ini yang dikenal dengan bai'ah al-Aqabatil Ula. Jadi isi dari baiat tersebut di mana mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana mereka membela anak-anak mereka dan membela istri-istri mereka, dan juga mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Setelah itu mereka pun pulang ke kota Madinah 12 orang tersebut. Kemudian mereka kembali berdakwah. Dan di antara yang terjadi setelah mereka pulang ke kota Madinah, mereka melaksanakan salat Jumat sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali menjadi imam salat Jumat mereka di kota Madinah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, "Kuntu qaida abi ba'da ma dhahaba basaruhu." Saya menuntun ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk salat setelah ayahku Ka'ab bin Malik buta, sudah tidak bisa melihat lagi. Wa kana la yasma'ul adzana bil jum'ah illa qala rahmatullah ala As'ad bin Zurarah. Tidaklah Ka'ab bin Malik mendengar azan Jumat dikumandangkan kecuali dia berdoa, dia berkata, semoga Allah merahmati As'ad bin Zurarah. Maka sang anak Abdullah berkata, "Ya abati, innahu la tu'jibuni salatuka ala Abi Umamah kullama sami'tal adzan bil jum'ah." Wahai ayahanda, aku heran engkau setiap kali mendengar adzan Jumat engkau mendoakan Abu Umamah yaitu As'ad bin Zurarah. Ada apa gerangan? Faqala, maka Ka'ab bin Malik sang ayah berkata, "Ai bunayya, kana awwala man jama'al jum'ata bil Madinah fi harrati Bani Bayadah fi Naqi yuqalu lahu al-Khasamat." Qultu wa kam antum yawma idzin? Qala arba'una rajulan. Maka Ka'ab bin Malik berkata, "Wahai putraku, sungguhnya As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk salat Jumat
di kota Madinah, di kampung Bani Bayadah yang dikenal dengan Al-Khadamat. Ya, tatkala itu berapa jumlah kalian? Kata Ka'ab bin Malik, kami waktu itu jumlahnya 40 orang. Inilah As'ad bin Zurarah, ya, salah seorang sahabat yang ikut serta dalam 12 orang dalam Bai'atu Al-Aqabatil Ula, dan dia yang pertama kali pimpin salat Jumat di kota Madinah, dan jumlah waktu itu sudah 40 orang. Ini jumlah yang cukup banyak waktu itu, sudah mulai berkembang dakwah Islam di kota Madinah sampai mereka bisa bikin salat Jumat, ya, yang anggotanya 40 orang. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah selesai musim haji, orang-orang pulang ke kampung mereka masing-masing, maka Rasulullah sallam mengirim seorang pemuda yang sangat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nabi mengirimnya ke kota Madinah untuk membacakan Al-Qur'an bagi kaum Ansar di kota Madinah dan untuk berdakwah mengajarkan kaum Ansar tentang Islam. Dan Mus'ab bin Umair tatkala itu dikenal dengan Al-Muqri. Al-Muqri itu orang yang membacakan Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Mus'ab bin Umair, ya, ini pilihan yang sangat tepat. Sebagaimana sudah kita jelaskan bagaimana Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang telah mengorbankan segala kekayaannya dari kehidupan mewah, glamor, ya, kemudian menjadi kehidupan yang susah payah dan penuh kemiskinan demi untuk mempertahankan akidahnya Islam. Sehingga dia memiliki pengalaman yang banyak, sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Maka Mus'ab lah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk berdakwah. Dan tatkala Mus'ab datang ke kota Madinah, maka Mus'ab dengan sabar berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, berdakwah ke sana kemari, sehingga, ya, banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair tidak bisa menawarkan apapun kepada penduduk kota Madinah untuk masuk Islam kecuali surga. Ya, tidak ada dunia yang dia tawarkan, tidak ada, ya, kemewahan yang dia tawarkan. Ya, dia hanya berbekal dengan keimanan dan keikhlasan, ya, dalam berdakwah, dan akhirnya Allah menjadikan dakwah beliau berhasil. Dan di antara orang-orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah Sa'ab bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair. Dua orang ini adalah pemimpin dari Bani Abdil Ashhal, ya. Bani Abdil Ashhal dipimpin oleh dua orang ini, itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan Usaid bin Hudhair, dan dua-duanya waktu itu masih musyrik. Tatkala mereka berdua masuk Islam, maka seluruh Bani Abdul Ashhal pun masuk Islam, ya. Kecuali satu, yaitu Al-Usairim, yaitu Amr bin Thabit. Al-Usairim ini satu-satunya dari Bani Abdul Ashhal yang tidak masuk Islam, dan dia masuk Islam nanti menjelang perang Uhud. Kemudian dia meninggal dunia dan belum sujud sama sekali. Tetapi dia sempat masuk dalam peperangan dan meninggal dunia, dan dia masuk surga padahal dia belum sujud sama sekali. Dia adalah salah seorang dari satu-satunya Bani Abdul Ashhal yang terlambat masuk Islam. Adapun bagaimana Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhum masuk Islam, maka disebutkan kisahnya oleh Ibnu Ishaq. As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu yang tadi memimpin salat Jumat, dia membawa Mus'ab bin Umair, ya, untuk berdakwah di perkampungan Bani Abdul Ashhal. Kemudian mereka masuk di suatu kebun, kemudian mereka pun duduk di kebun tersebut. Kemudian berkumpullah orang-orang yang sudah masuk Islam, duduk mendengarkan ceramah atau wejangan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tatkala itu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, pemimpin Bani Abdul Ashhal, masih musyrik. Tatkala mereka mendengar Mus'ab bin Umair datang, bagaimana kegiatannya dalam berdakwah, aktivitasnya, maka Sa'ad bin Mu'adz marah, ya. Sa'ad bin Mu'adz marah. Dia berkata kepada Usaid bin Hudhair, "Intaliq ila hadaini ar-rajulaini alladzaini qad ataya daraina liyusaffiha du'afa'ana fasjurhuma." Wahai Usaid bin Hudhair, pergilah engkau kepada dua orang ini, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, yang telah datang, mereka berdua datang ke kampung kita, membodoh-bodohi orang-orang lemah, menipu orang lemah di antara kita, maka usirlah mereka berdua, larang mereka berdua. Wanhahuma an ya'tiya daraina, larang mereka jangan sampai datang ke kampung kita. Fa innahu laula anna As'ad bin Zurarah minni haitsu qad alimta kafaitu kadzalik huwa ibnu khalati. Kalau bukan As'ad bin Zurarah adalah kerabatku, dia adalah putra dari bibiku, As'ad bin Zurarah adalah sepupuku. Kalau tidak aku yang pergi, tapi karena dia adalah sepupuku,
yaitu kau saja yang pergi wahai Usaid bin Hudhair. Jadi ada hubungan kerabat antara Sa'ad bin Mu'adz dengan As'ad bin Zurarah. Ternyata As'ad bin Zurarah adalah ibnu khalati Sa'ad bin Mu'adz, yaitu putra dari bibi Sa'ad bin Mu'adz. Maka inilah yang menjadikan Sa'ad bin Mu'adz tidak berani melarang Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah karena kekerabatan antara dia dengan As'ad bin Zurarah. Akhirnya Usaid bin Hudhair pun berangkat. Dia bawa tombaknya, kemudian dia berjalan menuju kepada As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Tatkala Usaid bin Hudhair, antum dah hafal belum ya? Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Mu'adz, As'ad bin Zurarah. Kalau namanya Bagio, ya itu gampang apa? Agus, agak susah juga. Tapi antum hafal lah ya. Siapa tadi? As'ad bin Zurarah. Sahabat siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Terus Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid bin Hudhair ya. Maka tatkala As'ad bin Zurarah melihat Usaid bin Hudhair datang dari kejauhan, maka dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidu qaumihi qad ja'aka." Wahai Mus'ab bin Umair, inilah pemimpin dari kaum Bani Abdul Ashhal telah datang menuju engkau. Fasduqillaha fihi. Maka tuluslahkanlah niatmu dalam mendakwahinya. Kata Mus'ab bin Umair, "In yajlis ukallimhu." Kalau dia mau duduk, aku akan ngobrol dengan dia, aku akan mendakwahinya. Kemudian datanglah Usaid bin Hudhair. Fa waqafa alaihi mutasyattiman. Berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah sambil membawa tombaknya dalam kondisi muka yang beringas garang. Kemudian dia pun berkata, "Ma ja'a bikuma ilaina tusaffihina du'afa'ana?" Apa yang buat kalian berdua datang kemari? Kalian ingin menipu, bodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. I'tazilana. Pergi, tinggalkanlah kami. Ya. Maka Mus'ab bin Umair dengan tenang menghadap Usaid bin Hudhair dengan tenang, dengan perkataan yang penuh keyakinan. Tatkala dibentak oleh Usaid bin Hudhair, Mus'ab tidak terpancing. Dia berkata, "Awa tajlisu fatasma' fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kuffa anka ma takrahu." Atau pilihan lain, wahai Usaid bin Hudhair, duduk sebentar, dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan. Kalau kau suka tinggal terima, kalau enggak suka ya enggak usah terima. Sederhana, duduk dengar sebentar dulu. Kalau kau suka terima, kalau kau enggak suka apa? Tinggal ditolak. Kata Usaid bin Hudhair, "Ansafta." Ya benar juga, enggak ada masalah. Thumma rakaza harbatahu, kemudian dia pun menancapkan tombaknya. Wa jalasa ilaihima, kemudian dia duduk menghadap mereka berdua. Maka Mus'ab bin Umair pun mendakwahi Usaid bin Hudhair, menerangkan tentang Islam, kemudian bacakan Al-Quran. Maka Mus'ab dan As'ad bin Zurarah berkata, "Wallahi la arafna fi wajhil Islam qabla an yatakallama bihi fi isyraqihi wa tahsahulihi." Demi Allah, kami melihat tanda-tanda Islam telah masuk ke dalam wajahnya, terlihat wajahnya berseri-seri, terlihat wajahnya senang. Ini menunjukkan Islam sudah masuk dalam hatinya sebelum dia ngomong. Setelah Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam, membacakan Al-Quran, Usaid bin Hudhair langsung berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa ajmalahu." Sungguh indah perkataan ini. Sungguh indah perkataan ini. Kaifa tasnauna idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Apa yang kalian lakukan kalau kalian ingin masuk agama ini? Dengan mudahnya dia masuk Islam. Cuma duduk Mus'ab bin Umair sebentar sini langsung masuk Islam. Tadi datang bawa tombak muka garang, sekarang berubah jadi berseri-seri dan masuk Islam. Maka Mus'ab dan As'ad berkata, "Engkau mandi, ya, bersuci, kemudian bersihkan pakaianmu, kemudian bersyahadah, kemudian salat 2 rakaat." Kemudian salat. Maka langsung berdiri Usaid bin Hudhair, kemudian dia pun mandi, kemudian dia bersihkan kedua bajunya, kedua bilah bajunya, kemudian dia bersyahadah, kemudian dia pun salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia berkata kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, "Inna wara'i rajulan in ittaba'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi." Wahai As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, di belakangku ada seorang lelaki, kalau dia masuk Islam, semua Bani Abdul Ashhal akan masuk Islam. Tidak seorang pun yang akan terlambat, semuanya akan ikut. Sa'ursiluhu ilaikum al-an. Aku akan utus kalian berdua. Saya akan utus dia kepada kalian berdua sekarang ini. Dialah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Masih kafir waktu itu. Kemudian Usaid bin Hudhair pun balik ke kaumnya. Kemudian dia bawa tombaknya. Kemudian dia bertemu kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz lagi duduk bersama
kaumnya, lagi duduk bersama anak buahnya. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid bin Hudhair, maka dia berkata, ahlifu billah, laqad ja'akum Usaidun bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Aku bersumpah dengan nama Allah, ini Usaid sudah berubah wajahnya. Dia pergi dengan wajah yang dia pulang dengan wajah yang berbeda. Dia bilang apa? Demi Allah, padahal musyrik ya. Falamma waqafa Usaid bin Hudhair ala nadi, tatkala Usaid bin Hudhair berdiri di perkumpulan mereka, maka Sa'ad bertanya, "Ma fa'alta? Apa yang telah kau lakukan?" Ya. Intinya dia tanya, "Kau sudah usir dua orang itu?" Apa kata Usaid bin Hudhair? "Kallamtu ar-rajulain." Aku sedang ngomong dengan mereka berdua. "Fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'san." Saya lihat tidak ada masalah. Aku telah melarang mereka berdua dan mereka berkata, "Kami akan melakukan apa yang kau suka." Dan aku diceritakan bahwasanya Bani Harithah telah keluar menuju kepada As'ad bin Zurarah untuk membunuh As'ad bin Zurarah. Karena mereka tahu bahwasanya As'ad bin Zurarah adalah sepupumu. Ya, karena mereka jengkel sama engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz, maka mereka ingin bunuh siapa? As'ad bin Zurarah. Maka Sa'ad bin Mu'adz tatkala mendengar berita tersebut, dia pun berdiri mughdaban dalam kondisi marah dan segera dia khawatir As'ad bin Zurarah terbunuh. Karena dia punya musuh dengan apa? Bani Harithah. Khawatir Bani Harithah bunuh As'ad bin Zurarah gara-gara dia. Maka dia pun mengambil tombaknya, bahkan dia mengambil tombak dari tangan Usaid bin Hudhair. Kemudian dia berkata, "Wallahi ma araka agnaita syai'an." Wahai Usaid, kau tidak bikin apa-apa Usaid. Kemudian dia pun keluar menuju Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Dia pikir mau diperangi As'ad bin Zurarah. Tatkala sampai di tempatnya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, dia lihat mereka berdua tenang-tenang saja. Mus'ab bin Umair santai-santai aja, As'ad bin Zurarah juga apa? Santai-santai. Maka dia tahu, oh Usaid bin Hudhair ini jebakan ya. Dia ingin saya mendengar dari mereka berdua. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri di hadapan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair dalam kondisi wajah garang, mutasyattiman, wajah garang. Kemudian dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Ya Aba Umamah, ama wallahi laula ma baini wa bainaka minal qaraba ma rumta hadha minni." Wahai As'ad bin Zurarah, kalau bukan kau sepupuku, kau tidak akan dapati aku seperti ini. Atakshana fi darina bima nakrah, berani kau datang kemari menyebarkan perkara yang kami tidak sukai. Maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Laqad ja'aka wallahi sayyidu man wara'a min wara'ihi min qaumihi. In yattabi'ka la yatakhallafu minhum ithnan." Wahai Mus'ab bin Umair, telah datang pemimpin dari kaum Bani Abdul Ashhal. Kalau dia ikut engkau, semuanya akan masuk apa? Islam. Sa'ad bin Mu'adz lagi marah-marah, maka Mus'ab bin Umair berkata, "Awatak fatasma?" Atau duduk sebentar, dengar dulu. "Fa in radita amran wa raghibta fihi qabiltahu." Kalau kau suka, kau terima. "Wa in karihtahu azalna minka ma nakrah." Kalau kau tidak suka, ya kita enggak usah, selesai. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ansafta." Benar juga ya. Kemudian dia pun menancapkan tombaknya. Kemudian Mus'ab mulai jelaskan tentang Islam. Dia baca ayat-ayat dalam Al-Quran dari surat Zukhruf, Hamim, wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka waktu didengarkan ayat-ayat Allah, Mus'ab dan As'ad berkata, "Fa'arafna wallahi fawajil Islam qabla an yatakallam." Demi Allah kami melihat Islam dari wajahnya sebelum dia berbicara. Kenapa? Li isyraqihi wa tasahulihi, karena wajahnya senang dan berseri-seri. Langsung Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kaifa tasna'un idza antum aslamtum?" Apa yang kalian lakukan kalau masuk Islam? "Wa dakhaltum fi hadzal din." Bagaimana caranya masuk dalam agama ini? Maka mereka berdua berkata, "Engkau mandi, bersihkan dirimu, bersihkan pakaianmu, kemudian bersyahadah, kemudian salat." Langsung Sa'ad bin Mu'adz berdiri, kemudian mandi, kemudian dia bersihkan bajunya, kemudian dia bersaksi syahadah, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia ambil hirbahnya, tombaknya, kemudian dia pulang ke kaumnya, langsung dia berdakwah. Ditemani oleh Usaid bin Hudhair. Tatkala kaumnya melihat dia datang, kemudian kaumnya berkata, "Nahlifu billah laqad raja ilaikum Sa'ad bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum." Demi Allah, wajah Sa'ad sudah berubah. Wajah pergi dengan wajah pulang sudah lain. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz berdiri di hadapan kaumnya, dia berteriak kepada kaumnya, "Ya Bani Abdul Ashhal, wahai kaumku Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?"
Apa yang kalian ketahui tentang diriku di antara kalian? Qalu sayyiduna afdaluna ra'yan. Engkau adalah pemimpin kami wahai Sa'ad bin Mu'adz. Engkau pendapatmu yang paling baik di antara kami. Ya. Wa aymanuna naqibatan. Yaitu engkau yang paling bisa menjalankan kegiatan kami. Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa bi rasulih. Setelah mereka mengatakan engkau yang paling pintar, engkau pemimpin kami, engkau yang paling bisa bertindak. Setelah mereka mengatakan demikian semua, kata Sa'ad bin Mu'adz, ingat, laki-laki, perempuan, semuanya haram bicara dengan saya. Saya tidak mau bicara dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksa jadi, suruh masuk Islam. Saya tidak mau bicara dengan seorang pun dari kalian sampai kalian masuk Islam. Akhirnya semuanya masuk Islam dari Banu Abdul Ashhal. Tidak ada seorang laki pun, seorang wanita pun, kecuali semua masuk Islam. Kecuali siapa? Al-Usairim. Al-Usairim, Amr bin Thabit. Dia nanti masuk Islam tatkala terjadi perang Uhud. Kemudian dia pun masuk dalam pertempuran dan dia tewas mati syahid dalam perang Uhud. Walam yusalli lillahi sajdatan qat. Dan dia tidak pernah sujud meskipun satu kali sujud. Tapi kata Nabi dia penghuni apa? Surga. Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya Asad bin Zurarah, kemudian mengajak manusia untuk masuk Islam, berdakwah dan berdakwah. Sa'ad bin Mu'adz ini dia masuk Islam tahun berapa? Sekitar tahun 12 kenabian, yaitu setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian beliau meninggal dalam perang Khandaq. Beliau meninggal dalam perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Berarti berapa tahun Islam beliau? Setahun sebelum berhijrah. Meninggal 5 Hijriah. Sekitar 6 tahun, 7 tahun dia masuk Islam. Tetapi waktu dia meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Maka arsy Allah bergetar gara-gara wafatnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Cuma 6 tahun dia masuk Islam. Oleh karena sebenarnya mengatakan, yang menjadi patokan bukanlah banyaknya amal, tetapi bagaimana kualitas amalan seseorang. Sa'ad bin Mu'adz yang cuma 6 tahun, tapi arsy Allah bergetar. Ya. Gara-gara hebatnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Oleh karena seorang berusaha untuk mengisi hari-harinya, waktu-waktunya yang tersisa dalam hidupnya benar-benar bertakwa kepada Allah dengan hal yang bermanfaat. Ya. Jangan mengatakan saya baru dapat hidayah. Tidak ada masalah dapat hidayah umur berapapun. Yang penting bagaimana kualitas Islam Anda setelah Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sa'ad bin Mu'adz hanya 6 tahun tetapi sudah menjadikan arsy Allah bergetar karena saking hebatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan kenapa sebab begitu mudahnya kaum Ansar masuk Islam. Coba kalau yang dihadapi Mus'ab bin Umair adalah Abu Jahal. Abu Jahal duduk sebentar. Kira-kira apa dipentung Mus'ab bin Umair? Ini cuma duduk sebentar ngobrol masuk Islam. Sebentar masuk Islam, subhanallah. Begitu mudahnya orang-orang masuk Islam dari kaum Ansar. Banyak sebab yang menyebabkan kaum Ansar mudah masuk Islam. Di antaranya tabiat mereka lembut, kata para ulama. Karena kaum Ansar asalnya dari negeri Yaman. Mereka berhijrah dari negeri Yaman, ya, pergi ke daerah Hijaz sampai mereka di Madinah. Ya. Hijaz itu maksudnya Mekah, Madinah, Yambu, Taif, itu namanya daerah apa? Hijaz, daerah Hijaz. Maka dan Nabi telah memuji orang-orang Yaman, kata Nabi SAW, atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka lebih lembut hati mereka, ya, dan lebih apa namanya araku, yaitu sama lembut hati mereka. Sehingga di antara orang-orang Yaman tersebutlah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Mereka memang penuh dengan kelembutan. Sekarang jamaah haji, jamaah umrah mengatakan lebih enak di Madinah daripada di Mekah. Di Madinah orangnya lembut-lembut, di Mekah orangnya tidak lembut. Begitu kata jamaah haji dan jamaah umrah. Kalau antum haji dan umrah antum mendapati demikian. Saya ngomong begini sama orang Mekah, kenapa orang haji bilang apa namanya, bahwasanya penduduk Madinah lebih lembut dari penduduk kota Mekah, ya. Orang Mekahnya tersinggung. Saya bilang begitu. Saya cari gara memang. Kenapa orang Madinah bilang penduduk, orang-orang jemaah haji, zuwar, umrah, mereka mengatakan
di Madinah lebih enak, orang yang lebih lembut-lembut daripada penduduk kota Mekah. Orang Mekah protes, kata dia, enggak begitu Firanda. Itu yang dibilang bukan kami penduduk asli Mekah, tidak di pasar kota Mekah, itu pendatang semua. Yang mereka nilai itu bukan orang-orang penghuni Mekah sesungguhnya, itu hanyalah pendatang-pendatang yang jualan di mana? Di Mekah ya. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi secara umum mereka memang penduduk Madinah, kaum Ansar lebih mudah menerima Islam karena mereka dari negeri Yaman. Kemudian yang membuat mereka juga mudah untuk masuk Islam karena mereka sudah perang saudara sekitar 120 tahun. Suku Aus Khazraj ya dari Banu Qailah, mereka satu nenek, satu buyut, kemudian mereka bertengkar, berperang sampai banyak yang meninggal di antara mereka dan mereka sudah capek dengan peperangan. Mereka sudah capek dengan peperangan, begitu ada harapan untuk bisa bersatu, untuk bisa bersama kembali, bersaudara kembali, maka mereka sangat harapkan hal tersebut. Dengan datangnya Islam, datangnya Nabi SAW, mereka berharap mereka bisa bersatu kembali. Mereka sudah capek dengan peperangan. Kemudian juga di antara yang buat mereka mudah masuk Islam, mereka sudah sering mendengar tentang kenabian. Kenapa? Karena mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sering nyebut-nyebut akan muncul Nabi terakhir, akan muncul Nabi terakhir. Bahkan mereka sesumbar, kalau muncul Nabi terakhir, kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kalian wahai suku Aus Khazraj. Sehingga waktu mereka sering dengar tentang Nabi begitu ada, oh ini Nabi yang disebut sama Yahudi. Kita masuk Islam sebelum orang Yahudi. Akhirnya mereka pun mudah untuk masuk Islam. Ya. Kemudian di antara sebab yang buat mereka mudah masuk Islam, tidak ada senior-senior mereka. Semuanya anak muda. Sa'ad bin Mu'adz masih muda. Mungkin masuk Islam umur 30, masih muda. Sementara di Mekah senior-senior, Abu Jahal ya, dan kawan-kawannya ya. Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Ya, dan seterusnya, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang umur mereka lebih tua-tua daripada Nabi SAW dan mereka susah untuk masuk Islam. Adapun di Madinah rata-rata anak-anak muda, sehingga begitu ditawarkan Islam mereka mudah sekali untuk masuk Islam. Ini antara sebab-sebab yang menjadikan dakwah di kota Madinah begitu mudah daripada dakwah di kota Mekah. Baik hadirin dan hadirat, kita lanjutkan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Kemudian setahun berikutnya datang lagi kaum Ansar untuk membaiat Nabi yang kedua kali, namanya Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah. Al-Aqabah maksudnya jalan-jalan di antara gunung yang berada di dekat Mina, Disebutkan Al-Aqabah yang mereka datang untuk membaiat Nabi di tempat tersebut adalah jalan di antara dua belahan gunung yang ada di Jamratul Aqabatul Ula atau Jamratul Ula. Kalau kita lempar jamarat, ada 3 jamarat, 1, 2, 3, yaitu yang pertama Jamratul Ula atau dikenal dengan Jamrat As-Sughra yang pertama. Ya, di sekitar situ dulu ada jalan di antara dua gunung. Disitulah Nabi bertemu dengan para sahabat kaum Ansar untuk membaiat mereka. Maka datanglah mereka untuk kesekian kalinya membaiat Nabi SAW dan jumlah mereka tatkala itu ada 73 orang. 73 orang mereka datang tatkala musim haji. Dan mereka berhaji bersama penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah waktu orang musyrikin mereka juga berhaji. Abdullah bin Ubay bin Salul musyrik dan kaum musyrikin yang lain, suku Aus Khazraj yang belum masuk Islam, mereka juga berhaji dan jumlah mereka total 500 orang. Di antara 500 orang tersebut ada 73 dari suku Aus Khazraj yang sudah masuk Islam. Tapi total jemaah mereka 500 orang. Dan Mus'ab bin Umair bersama dengan mereka. Maka berangkatlah mereka menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Mus'ab bin Umair menemui Nabi SAW dan menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin, dan Nabi senang mendengar bagaimana perkembangan dakwah di kota Madinah. Akhirnya terjadi kesepakatan mereka ingin bertemu dengan Nabi SAW di tengah hari-hari tasyrik. Entah hari pertama, entah hari kedua, entah hari ketiga. Pokoknya di hari-hari tasyrik mereka ingin ketemu dengan Nabi SAW dan ingin baiat Rasulullah SAW. Di satu syi'ab, itu satu jalan di antara dua gunung di dekat Jamratul Ula atau Jamrah As-Sughra. Adapun bagaimana kisahnya mereka membaiat Nabi SAW, Ka'ab bin Malik bercerita, kami keluar melaksanakan ibadah haji bersama para jemaah haji dari kaum kita yang masih musyrik. Ya, kami sudah salat waktu itu, kami sudah paham. Bersama kami seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Ma'rur. Dialah pembesar kami dan pemimpin kami. Dan kami pun ya berangkat ya menuju Mekah. Dan kami bertanya kepada
tentang orang-orang bertanya kepada orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak kenal Nabi, kami tidak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun bertanya kepada salah seorang dari ahli Makkah, kemudian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Muhammad? Kata orang ini, hal ta'rifanihi, apakah kalian berdua mengenal Muhammad? Kami berkata, tidak, kami tidak mengenalnya. Kemudian dia bertanya, apa kalian mengenal Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kami berkata, iya, kami mengenal. Ya, karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini sering pergi ke kota Madinah untuk berdagang, sehingga mereka mengenal Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun Muhammad mereka tidak kenal. Maka orang ini berkata, kalau kalian cari Muhammad, idza dakhaltumul masjid, kalau kalian masuk Masjid Al-Haram, maka Muhammad itulah seorang yang sedang duduk di samping Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya tadi baru saja melihat mereka berdua sedang duduk bersamaan. Maka kami pun datang menuju Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian dan ada Nabi di samping Al-Abbas. Kami pun mengucapkan salam kepada Al-Abbas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun duduk di dekat mereka berdua. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Abbas, pamannya, hal ta'rifu hadaini rajulaini ya Abbas? Abbas masih musyrik ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Nabi, dia masih apa? Musyrik. Tapi dia dekat dengan Nabi SAW. Dia sayang sama Nabi SAW. Dia masuk Islam belakangan. Maka Nabi berkata, wahai Abbas, apakah kau mengenal dua orang ini? Maka Abbas berkata, naam, saya mengenal mereka berdua. Mereka kaum Ansar, ya, dari Khazraj. Ini adalah Bara bin Ma'rur, dan dia adalah salah seorang pemimpin dari kaumnya, dan ini adalah Ka'ab bin Malik. Yang dua datang menemui Nabi itu Bara bin Ma'rur dengan Ka'ab bin Malik. Maka fawallahi ma ansa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab bin Malik, demi Allah aku tidak lupa Nabi waktu disebut ini adalah Ka'ab bin Malik, Nabi langsung komentar, asy-syair, apakah ini Ka'ab bin Malik sang penyair? Qala Ka'ab, na'am, iya saya Ka'ab bin Malik sang penyair. Berarti Nabi sering dengar siapa? Ka'ab bin Malik. Nabi gembira tatkala tahu Ka'ab bin Malik ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia seorang penyair. Kenapa? Karena syair waktu zaman dahulu itu sarana paling penting untuk berdakwah. Menulis syair tentang Islam, tentang keindahan Islam ya. Jadi belum ada medsos waktu itu ya, belum belum ada YouTube, belum ada yang lain-lain ya. Yang mereka gunakan untuk berdakwah di antaranya dengan syair. Maka Ka'ab bin Malik bercerita setelah itu, kami pun keluar untuk berhaji dan kami pun berjanji dengan Nabi untuk bertemu di Aqabah di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 di Mina, Zulhijjah. Kalau tanggal 10 namanya hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Kemudian tatkala kami selesai dari hajian dan malam itu di hari-hari tasyrik, ya, waktu itu bersama kami ada seorang namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram dari bapaknya Jabir. Kita sering dengar Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Haram. Dan Jabir bapaknya Abdullah bin Haram masih musyrik. Masih musyrik, tapi dia salah seorang dari pemimpin di antara kaum Ansar. Maka kami sembunyikan Islam kami di hadapan dia. Dia masih musyrik. Maka kami pun ngobrol dengan dia. Kami ajak dia masuk Islam. Kata Al-Bara bin Ma'rur dengan Ka'ab bin Malik, ya Aba Jabir, wahai Abu Jabir, yaitu Abdullah bin Haram, innaka sayyidun min sadatina, engkau adalah seorang pemimpin dari pemimpin kami. Syarifun min asyrafina, seorang mulia di antara orang-orang yang mulia di antara kami. Wa inna narqabu bika amma anta fihi an takuna hataban lin-nari ghadan. Kami ingin kau bersama kami, ya. Engkau punya pengaruh. Maka kemudian kami pun menyuruh dia untuk masuk Islam. Ya, kami ingin kau meninggalkan kesyirikan. Akhirnya dia pun masuk Islam dan kami pun mengajak dia untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Maka pada malam hari tersebut, mereka ketemu Nabi lewat tengah malam. Tatkala orang-orang sudah tidur di Mina, ya, semua sudah tidur suci senyap, ya, sunyi senyap. Kemudian tatkala sudah lewat sepertiga malam, orang-orang sudah tidak ada yang berjalan ke sana kemari. Kami pun keluar dari kemah-kemah kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam kami keluar. Sampai akhirnya kami ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syi'ib tersebut, di jalan di antara gunung-gunung. Jumlah kami 73 orang. Ya, jumlah kami 73 orang. Di antaranya ada 2 orang wanita, yaitu Nusaybah bintu Ka'ab, ya, dan Asma bintu Amr, Ummu Mani'.
Kemudian tatkala mereka berkumpul, mereka nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi datang dan Nabi datang bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, masih musyrik. Dan dia masih dalam kondisi belum Islam. Kemudian tatkala Nabi melihat anak-anak muda dari kaum Ansar, ya, maka tatkala Al-Abbas melihat anak-anak muda dari kaum Ansar, Al-Abbas berkata, "Haula'i qaumun la a'rifuhum, haula'i ahdath." Ini orang-orang Ansar, saya tidak kenal mereka. Mereka ini anak-anak muda. Ya, setelah itu mereka terjadi pembicaraan di antara mereka. Ya, akhirnya mereka pun hendak melakukan baiat. Tatkala itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib bicara dengan mereka untuk menjelaskan tentang kondisi gawat yang mereka lakukan ini. Baiat ini perkara yang berat. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai ma'syaral Khazraj, wahai kaum Khazraj sekalian." Ya, maksudnya kaum Ansar, ya. Sungguhnya Muhammad tinggal di tempat kami dan dia dari kerabat kami. Kalian telah mengetahui hal ini. Dan kami telah membela dia dari kaumnya. Kami punya kaum yang lain yang mereka beragama bukan Islam. Dan mereka mengganggu Muhammad dan kami telah membela Muhammad. Dan Muhammad sekarang di Mekah dalam kondisi dijaga, dalam kondisi mulia, ya. Akan tetapi Muhammad ini ingin bergabung dengan kalian. Ingin bergabung dengan kalian. Kalau kalian melihat, ya, kalian bisa menunaikan janji kalian, ya. Kalian mengajak dia untuk pergi ke kota Madinah, kalian bisa membela dia dari orang-orang menyelisihinya, maka silakan kalian bawa dia, kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Tetapi kalau kalian ternyata di kemudian hari menyerahkan Muhammad kepada musuhnya, kalian tinggalkan dia, ya, maka sejak sekarang sudah tinggalkan dia bersama kami. Jangan bawa dia ke kota Madinah. Paham, ya? Jadi Al-Abbas mengatakan, sudah tenang, kita sekarang sudah tenang. Kalau kalian bawa, hati-hati, tanggung jawabnya besar. Ka'ab bin Malik mengomentari, "Sami'na ma qulta, kami telah mendengar apa yang kau ucapkan." Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Wahai Rasulullah, berbicaralah. Pilihlah yang kau suka untuk dirimu. Apa yang kau pilih? Bersama Al-Abbas atau bersama kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an, kemudian menyeru kami menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memotivasi kami untuk Islam dan kami pun membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ridha dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi berkata, "Tubayyuni 'ala sam'i wa ta'ah." Kalian membaiat aku di atas mendengar dan taat. "Fin nasyati wal kasli." Hendaknya kalian taat kepadaku dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi lagi malas. "Wa 'ala nafaqati fil usri wal yusri." Kalian mau membantu aku dengan biaya dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. "Wa 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar." Kalian berjanji kepada aku untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. "Wa 'ala an taqulu fillahi law la ya'khudhukum fihi laumatu la'im." Dan hanya kalian tetap mengucapkan kebenaran dan kalian tidak takut cercaan siapapun. "Wa 'ala an tansuruni in qadimtu 'alaikum Yathriba." Dan kalian akan menolongku jika aku datang kota Madinah. "Fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah." Dan kalian membela aku sebagaimana kalian membela diri kalian, membela istri kalian, membela anak-anak kalian, bagi kalian apa? Surga. Azan kah? Belum. Jadi itu yang bisa Nabi sampaikan kepada mereka. Kalian baiat aku, membela aku di kota Madinah, cuma surga yang bisa diberikan kepada kalian. Kemudian Al-Bara' bin Ma'rur, ya, memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi yang mengutus engkau di atas kebenaran wahai Rasulullah. "La namna'aka mimma namna'u minhu uzurana." Kami demi Allah akan membela engkau sebagaimana kau membela istri-istri kami. "Fabayyina ya Rasulullah." Baiatlah sama kami ya Rasulullah. Terimalah baiat kami. "Fanahnu ahlul hurub." Jangan khawatir ya Rasulullah. Kami ini suka berperang. "Wa ahlul halaqah." Kami suka menggunakan baju besi untuk berperang. "Warithnaha kabiran an kabir." Ini sudah kebiasaan kami berperang dari nenek moyang kami, suka berperang. Jangan khawatir, kami akan bela engkau. Kemudian waktu Al-Bara' bin Ma'rur sedang berbicara, Abul Haytham, salah seorang dari kaum Ansar, memotong pembicaraannya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal." Ya Yahudi. "Ya Rasulullah, sungguhnya antara kami dengan Yahudi ada perjanjian. Wa inna qati'uha, kami akan mutuskan perjanjian kami antara kami dengan Yahudi. Fahla asaita innahnu fa'alna dzalik, thumma adharaka Allah an tarjila qaumika wa tada'ana." Seandainya kami sudah memutuskan hubungan kami dengan Yahudi, kemudian Allah menjadikan engkau menang,
Kemudian setelah kau menang, kemudian kau meninggalkan kami dan kau balik ke Mekah kepada kaummu. Tawaran sama Nabi. Ya, Taib, sekarang ke Madinah ya Rasulullah. Terus kali kami sudah bela, kami putus hubungan sama semua orang, kemudian kau menang, kau balik lagi ke kota Mekah. Ini pertanyaan dari siapa? Abu Haytham. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW jadi tawar menawar. Rasul bilang iya, bela saya, kata mereka boleh, tapi jangan pulang. Bela iya, tapi kamu jangan pulang ke kota Mekah. Kalau ternyata suatu hari berhasil menang, jangan pulang. Maka waktu Nabi ditanya demikian, Nabi pun tersenyum. Maka Nabi berkata, balid damu damu wal hadmul hadmu. Kata Nabi, darah kalian darahku dan kuburan kalian kuburanku. Artinya aku tidak akan pulang kota Mekah. Aku akan mati-mati di Madinah. Dikubur di tempat kalian dikubur. Ana minkum wa antum minni, aku dari kalian, kalian dariku. Uharibu man harabtum, aku akan memerangi siapa yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan siapa yang kalian damai dengan mereka. Maka Al-Bara bin Ma'rur berkata kepada Nabi, "Ubsut yadaka ya Rasulullah nubayyika." Wahai Rasulullah, bentangkan tanganmu, kami akan membaiat. Azan dulu. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka hendak baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Ubsut yadak ya Rasulullah, bentangkan tanganmu. Nubayyika, kami akan baiat engkau." Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, salah seorang juga dari anggota tersebut, ingatkan mereka lagi. Ya ma'syaral Khazraj, wahai kaum Khazraj sekalian, hal tadruna ala ma tubayyuna hadzal rajul? Tahukah kalian apa konsekuensi dari membaiat lelaki ini? Qalu na'am, kami tahu. Qala innakum tubayyunahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Kalau kalian baiat orang ini berarti kalian membaiat untuk ikrar berperang dengan semua orang. Berkulit hitam atau berkulit putih, karena kalian perangi mereka semua. Ya. Fa in kuntum tarawna annakum idza nuhikat amwalukum musibatun wa ashrafukum qatlan fa aslamtumuhu fa minal an. Fa huwa wallahi in fa'altum khizyud dunya wal akhirah. Kalau kalian ternyata di kemudian hari setelah kalian berperang, harta kalian diambil, orang-orang mulia kalian dibunuh, lantas kalian serahkan Muhammad kepada mereka, kepada musuh-musuh, maka itulah kehinaan dunia dan akhirat. Sejak sekarang tidak usah. Tapi kalau menurut kalian, kalian akan menunaikan janji kalian, meskipun harta kalian dirampas, meskipun terbunuh orang-orang mulia di antara kalian, kalian tetap akan membela dia, maka baiatlah Muhammad. Maka mereka menjawab, kami akan tetap baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun harta kami dirampas, meskipun terbunuh orang-orang mulia di antara kami. Fama lana bidzalika ya Rasulullah innahnu waffaina. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kami melakukan itu semua, meskipun harta kami dirampas, meskipun terbunuh orang-orang kami tetap membela engkau, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, al-jannah, surga. Enggak ada duit, enggak ada kedudukan, surga. Itu aja. Qala ubsut yadaka, maka kata mereka, ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, kami akan baiat engkau. Dalam riwayat yang lain, As'ad bin Zurarah, ya, waktu mereka membaiat Nabi, dia pegang tangan Nabi, jangan dulu. Semua selalu mengingatkan, ini baiat ini konsekuensinya besar, ya, bukan hanya baiat kemudian pulang kampung, enggak. Ini konsekuensi dari baiat ini perang dan perang tidak berhenti-berhenti. Akan lawan Arab, akan lawan Romawi, akan lawan Persia, mereka sudah perkirakan hal ini. Waktu mereka membaiat Nabi, As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, imam salat Jumat mereka, pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ruwaidan ya ahla Yathrib." Tunggu dulu wahai penduduk Madinah. Inna la nadrib ilaihi akbadal mati illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ikhrajahu al-yawm mufaraqatul arabi kafatan wa qatlu khiyarikum. Wahai para sahabatku, ingatlah tidaklah kita pergi jauh dari Madinah menuju Mekah untuk membaiat lelaki ini. Karena kita tahu dia adalah Rasulullah, dan sungguhnya kalau kita keluarkan dia, bawa dia dari Mekah menuju Madinah, berarti kita bermusuhan dengan orang Arab seluruhnya. Karena orang Arab seluruhnya dalam kondisi apa? Musyrik. Berarti kita berperang dengan seluruh suku kabilah Arab. Dan berarti akan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Wa anta adzakum suyuf, dan kalian akan disikat oleh pedang-pedang. Fa imma antum qaumun tasbirun ala suyuf idza massatkum wa ala qatli khiyarakum wa ala mufaraqatil arab kafah. Fakhudhuhu wa ajrukum 'ala Allah azza wa jalla. Wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum khifatan fadharuhu fa huwa a'dharu indallah. Maka cuma dua. Kalau kalian jadi orang yang sabar meskipun ditikam oleh pedang-pedang yang menikam kalian dan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian dan kalian sabar untuk melawan orang Arab seluruhnya, maka ambillah baiat tersebut, ya, dan pahala kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian ternyata takut, kalian diserang oleh orang-orang Arab,
maka semenjak sekarang sudah tidak usah baiat. Tinggalkan Muhammad. Kalian punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih apa? Kasih provokasi. Akhirnya orang-orang kaum Ansar mengatakan, "Ya As'ad, amit anna yadak." Wahai As'ad, pindahkan tanganmu. Fa wallahi la nadharu hadhil bai'ah wa la nastaqiluha. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan kami tidak akan membatalkannya. Maka mereka pun baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.